Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali Ustaz bisa berjumpa dengan antum, menyapa antum kembali dalam pembelajaran daring kita kali ini dalam lanjutan pembelajaran tematik tema 3 subtema 1. Dan hari ini kita masuki pelajaran 3 dan juga pelajaran 4. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, dan Ustaz sekalian, perhatikanlah adab-adab antum dalam berpakaian, dan juga jangan lupa untuk berdoa, dan juga siapkan catatannya, karena mencatat ketika belajar merupakan salah satu adab daripada seorang penuntut ilmu. Kita buka kelas kita dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang Ustaz jelaskan tadi di muqaddimah, yakni di subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pelajaran 3 dan juga pelajaran 4. Ada 3 muatan pelajaran yang ada di dalam subtema 1, pelajaran 3 dan juga pelajaran 4. Yakni ada IPS, PPKN dan juga bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, Ustaz sekalian, coba kita baca bersama-sama dulu teks yang ada di hadapan antum semuanya, yang ada di layar handphone atau layar komputer antum semuanya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Sudah semuanya? Sudah membaca semuanya? Alhamdulillah. Teks yang ada di hadapan kita ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita di pelajaran 1 dan juga pelajaran 2 tentang berhubungan dengan organ pencernaan. Semalam kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Dan Ustaz minta maaf karena ada kendala teknis, gangguan di suaranya yang mungkin kurang terdengar dengan baik ya. Ustaz minta maaf, tapi Ustaz berharap antum bisa mengikuti ataupun bisa antum perhatikan di PowerPoint yang Ustaz bagi di dalam Google Classroom. Nah, dan Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari semalam bahwa makanan sangat berpengaruh sekali, bagaikan bensin untuk kendaraan bermotor. Juga fungsinya sangat vital atau sangat penting. Jikalau motor tidak diisi bensin, kecuali motor listrik mungkin. Sama juga kalau motor listrik pun kalau tidak diisi, dicas mesinnya, maka tidak akan bisa jalan. Bensin habis, siap-siap kita dorong motornya, siap-siap kita dorong mobilnya, atau mogok mobilnya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, sama seperti juga makanan terhadap tubuh kita. Sangat penting. Apa yang kita makan, itulah bagaimana tubuh kita beraktivitas, bagaimana tubuh kita bergerak, tergantung daripada makanan yang kita konsumsi, bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana semangat kita dalam beraktivitas. Makanan sangat berperan penting. Makanan sangat berperan penting dalam menentukan ataupun dalam sistem pencernaan kita khususnya, dalam menentukan aktivitas kita, sistem pencernaan kita, bagaimana energi kita, sangat ditentukan oleh apa yang kita konsumsi dan apa yang masuk dalam perut kita. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal ini, berkaitan dengan makanan dan juga
makanan yang kita butuhkan untuk dalam aktivitas sistem pencernaan kita. Makanan Ustadz sekalian, kita membutuhkan kepada makanan-makanan yang sehat. Tentunya kita butuh kepada sayuran, kita butuh kepada buah-buahan. Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan interaksi. Apa yang kita sebut dengan interaksi. Sudah kita pelajari di tema 2 sebelumnya bahwa manusia itu dibutuh kepada berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Manusia sangat butuh untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Kita telah pelajari di tema 2 kemarin bahwa manusia itu dia merupakan makhluk sosial dan juga merupakan makhluk ekonomi. Berkaitan dengan makhluk sosial, apa maksudnya makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia dia hidup, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita butuh kepada makhluk hidup yang lain. Kita butuh kepada lingkungan kita. Kita butuh lingkungan yang bersih. Kita butuh sayur-sayuran. Kita butuh kepada hewan-hewan yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita pelihara untuk menunjang kehidupan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial sangat-sangat dan sangat butuh kepada interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi manusia dibagi menjadi 2. Yakni ada interaksi dengan lingkungan dan juga interaksi sosial, atau interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan. Interaksi sosial berarti kita bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita, dengan manusia dan manusia yang lainnya. Kita berhubungan individu, berhubungan individu dan kelompok, berhubungan antara kelompok dan kelompok. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan umi dan abi kita, bagaimana hubungan kita dengan kakak adik kita, dengan nenek kita, dengan paman kita, dengan bibi, dengan seluruh keluarga kita atau teman-teman kita. Bagaimana hubungan kita dengan guru-guru kita. Maka ini sangat menentukan. Bagaimana cara kita berinteraksi juga sangat penting dalam mempererat hubungan atau interaksi yang terjadi di antara kita dengan lawan bicara ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan. Ini juga penting. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan kita dengan lingkungan. Misalnya dengan menjaga agar lingkungan kita tetap bersih. Bagaimana caranya? Harus kita tahu bagaimana cara menjaga hubungan kita dan lingkungan sekitar kita. Interaksi kita. Kita makan, kita butuh. Kalau kita di Indonesia makanan pokok kita butuh untuk makan nasi. Atau ada di daerah lain yang mereka makanan pokoknya jagung, mereka butuh untuk makan jagung. Bagaimana caranya? Ya berarti ada petani yang dia butuh kepada sawah, kita yang butuh kepada petani yang dia memproduksi padi dan sebagainya. Manusia butuh kepada buah-buahan. Bagaimana cara dia dapat buah-buahan kalau dia tidak pernah, misalnya dia tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di pasar, atau orang-orang di pasar tidak pernah berhubungan dengan para petani buah-buahan. Kalau interaksi ini terputus salah satunya, maka kehidupan kita pun akan terganggu. Kehidupan kita akan terganggu. Tidak mungkin kita hidup tidak membutuhkan orang lain. Kita makan, kita butuh kepada penjual. Penjual dia butuh kepada pemasok. Pemasok atau distributor dia butuh kepada petani yang sebagai produsen, petani buah-buahan. Bagaimana kita makan buah-buahan? Kita nggak pernah ke pasar. Kita nggak tahu caranya berinteraksi melalui handphone. Kita nggak tahu cara berinteraksi melalui Shopee atau toko-toko online lainnya. Maka akan susah. Maka interaksi lingkungan dengan interaksi sosial ini sangat penting. Berikut, maksud interaksi sosial adalah anak Ustaz sekalian, hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Hubungan antar individu, satu orang dengan satu orang yang lainnya. Individu berarti tunggal ya, satu orang. Kalau sekarang kita berinteraksi melalui daring, pembelajaran online. Ini termasuk interaksi juga antara Ustadz dengan antum semuanya. Ini berarti termasuk antara individu dengan kelompok. Ustadz individu, satu orang, Ustadz berinteraksi dengan antum semuanya. Maka ini disebut dengan interaksi sosial individu dengan kelompok. Ya. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Seorang penceramah. Ya, dia butuh nggak dengan orang yang mendengar? Dia butuh.
Kalau dia ceramah sendiri tidak ada yang mendengar, nah ini nanti orang bilang, nah ini gila ini, jangan-jangan bapak ini apa namanya, apa udah nggak waras bapak ini, udah ngomong kok ngomong sendiri, ceramah sendiri, nggak ada yang dengar. Maka dia butuh seorang individu penceramah, seorang penceramah, dia butuh kepada yang mendengarkan ilmunya. Kalau misalnya dia, mungkin kalau dia berbicara lewat online, misalnya berbicara sendiri tapi sedang online, dia butuh juga kepada pendengar. Tidak mungkin dia online dan tidak ada yang mendengarkan. Dia harus ada interaksi antara yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau yang terakhir kelompok dengan kelompok. Misalnya contohnya seperti pertandingan bola kaki. Misalnya kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Malaysia. Bagaimana kalau orang misalnya mau bermain bola, sudah datang main timnas Indonesia, ternyata nggak ada lawannya, main bola sendiri. Nanti kecapean sampai 90 menit. Jadi perlu ada interaksi antara individu-individu, orang per orang, antara orang dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Perlu ada interaksi yang baik, perlu ada interaksi yang baik. Misalnya hubungan antara kelas Abu Bakar dengan kelas Ibnu Mas'ud. Bagaimana kita bisa menjaga agar sekolah kita tetap aman. Bagaimana hubungan antara guru-guru, kelompok guru dengan kelompok muridnya. Bagaimana hubungan antara kelompok wali murid dengan kelompok sekolah. Harus ada interaksi yang baik. Jadi interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu yang lainnya. Kemudian yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh lingkungan-lingkungan alam. Jadi Ustaz sekalian, manusia juga selain butuh kepada manusia yang lainnya, dia juga butuh kepada lingkungan sekitarnya. Dia butuh makan, dia butuh sayuran. Tidak ada sayuran yang jatuh dari langit, kecuali untuk orang-orang Bani Israel. Kalau sekarang nggak ada lagi seperti itu. Tidak ada sayuran yang jatuh dari langit. Tidak ada air yang turun dari langit, kecuali air hujan. Itu pun kalau antum maksudnya kalau hujannya turun terus. Kalau hujannya tidak turun terus mau gimana? Menampung habis sudah selesai. Kita di Batam butuh nggak dengan air hujan? Butuh. Kita butuh dengan air hujan. Kalau nggak ditampung ya nggak bisa juga. Makanya sekarang pemerintah Kota Batam sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca supaya stok air di daerah atau di Kota Batam ini bisa terpenuhi dengan cara modifikasi supaya bisa turun hujan. Subhanallah. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Dan juga kita butuh kepada lingkungan yang bersih, menjaga lingkungan kita tetap bersih. Bagaimana cara supaya kita bisa hidup dengan sehat, organ pernapasan kita sehat, organ pencernaan kita sehat, yaitu menjaga lingkungan supaya organ pernapasan kita sehat. Kita menjaga lingkungan sekitar supaya makanan-makanan kita itu tidak terkontaminasi dengan atau tidak rusak atau tidak terkontaminasi zat kimia yang rusak. Tugas kita selain berhubungan dengan manusia baik, lingkungan kita juga harus baik. Kita pun harus baik. Dan caranya yang kita menjaganya. Contohnya sampah, tidak buang sampah sembarangan. Ada yang buang pipi kayaknya. Itu buang sampah sembarangan. Menjaga agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya banjir atau banjir bandang, tanah longsor. Ini bencana-bencana yang perlu kita hindari. Karena kenapa anak Ustaz sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam Al-Quran, kerusakan yang ada di bumi, ada di darat maupun ada di laut ini semata-mata adalah perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia. Gempa bumi, mau tsunami, mau bencana apapun yang ada di darat dan di laut, itu semua adalah ulah tangan manusia. Kalau kita beriman kepada Allah, kita menjaga lingkungan kita, maka tidak akan terjadi bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Semoga Allah menjaga lingkungan kita dengan cara kita menjaga lingkungan kita.
Dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum buka buku halaman 28. Buka buku halaman 28. Sekarang kita baca sama-sama buku buku tema 3 di halaman 28 tentang contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Kita baca bersama-sama. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omzet sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur, mayur, atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara keliling. Sudah dibaca semuanya anak sekalian? Kalau belum dibaca, antum pause dulu videonya, setelah itu antum lanjutkan membaca. Itu ada beberapa poin di situ. Intinya dari bacaan ini, apa yang bisa kita dapat daripada bacaan ini? Salah satu yang bisa kita dapat dari bacaan ini adalah manusia, dia harus menjaga interaksinya dengan lingkungan. Bagaimana Pak Gede Suwardana ini bisa memperoleh keuntungan omzet? Omzet ini maksudnya pemasukan ya, keuntungan yang didapat. Di paragraf 4 ada kata memperoleh omset. Omset ini maksudnya keuntungan. Keuntungan yang dia dapat dari menjual wortel tersebut. Omset ini keuntungan dari kegiatan ekonomi, usaha ekonomi kita. Kalau kita dapat keuntungan itu namanya omset. Kalau di perseroan terbatas PT, orang yang memberikan saham dia dapat keuntungan disebut dengan dividen. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perhatikan di sini, sayur mayur ya. Dia bukan hanya memberikan kesehatan, tapi dia juga bisa memberikan menghidupi kegiatan ekonomi kita. Petani dia bisa mendapatkan keuntungan ketika dia menjual. Orang yang makan sayuran yang sehat tersebut dia bisa memiliki kesehatan. Jadi ada interaksi antara lingkungan, ada juga interaksi sosial yang terjadi antara individu-individu atau individu kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada interaksi dan keberagaman. Jadi dalam interaksi itu pasti ada keberagaman yang terjadi ya. Pasti bermacam-macam kita bertemu dengan orang dengan suku berbeda-beda. Kita di satu kelas saya sudah berbeda-beda. Dalam rumah saya sudah berbeda-beda tingkah lakunya, karakternya berbeda-beda. Ada yang mungkin sabar, ada yang dia rajin, ada yang mungkin agak malas-malasan sedikit ya. Atau ada saudara kita walaupun masih dalam satu rumah tapi karakternya berbeda-beda. Tapi kita tetap harus
sebagai orang muslim kita tetap harus menjaga interaksi ini, jangan sampai interaksinya menjadi rusak. Ini dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai keberagaman ataupun perbedaan yang ada di sekitar kita selama itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, keberagaman yang tinggi dan Ustadz dapat kita temukan di mana saja. Dapat kita temukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di masjid, di pasar, di bandara, di pelabuhan, di jalan, di mana saja kita akan temukan berbagai macam jenis keberagaman. Dari cara kita menegur orang, cara kita berbicara, bagaimana kita berhubungan sesuai dengan jenis pekerjaan, umur, agama dan latar belakang lainnya. Jadi cara kita menjaga keberagaman, cara kita berbicara kepada orang pun kita harus tahu adab-adabnya. Bagaimana cara kita menegur orang, misalnya ada orang non muslim, saudara kita non muslim, bagaimana cara kita menegurnya? Berbeda dengan cara kita menegur saudara kita sesama Islam. Cara kita menegur atau menyapa orang tua kita berbeda dengan cara kita berbicara atau menyapa dengan teman-teman kita. Cara kita berbicara, misalnya cara kita berbicara kepada guru kita berbeda dengan cara kita berbicara dengan saudara-saudara kita. Dari jenis pekerjaannya berbeda. Ada orang dia harus berbicara, bagaimana cara dia berbicara kepada pimpinannya. Berbeda dengan cara berbicara dia dengan teman selevelnya. Gak mungkin dia berbicara dengan pimpinan di perusahaannya atau pimpinan di bosnya, bos di tempat kerjanya. Oh, dia cara bicaranya marah-marah dia, atau dia bicaranya santai seperti bicara dengan kawan kerjanya, seperti berbeda. Cara berbicara berbeda. Misalnya antum ketemu presiden lah, misalnya ketemu Pak Jokowi, antum cara ngomongnya sama nggak dengan antum? Berbeda tentunya. Kesan kita pun presiden berbeda. Kita ketemu Pak Rudi misalnya, wali kota Batam, cara berbicara kita pasti akan berbeda. Cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari segi umur, interaksi kita seperti apa? Apakah sama antara kita berinteraksi dengan orang yang sama umurnya dengan orang yang lebih tinggi umurnya dengan kita? Tentu akan berbeda cara kita berbicara. Ketika kita bertemu dengan kakek kita, nenek kita, tentu kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang baik. Dengan teman-teman kita mungkin lebih bebas, kita ngobrolnya lebih bebas. Ataupun agama yang seperti Ustaz jelaskan tadi, cara berinteraksinya berbeda. Ada adab-adabnya. Kita ketika menjawab salam orang Nasrani misalnya, ada orang yang berikan salam, cara berinteraksinya berbeda. Dengan ketika orang Islam memberikan salam, kita menjawab berbeda. Orang yang latar belakangnya maksudnya karakternya. Kita harus tahu juga karakter teman-teman kita. Kita berinteraksi, kita harus paham dengan keberagaman. Dan kita harus menerima, kalau kita sudah berada dalam suatu lingkungan, kita harus menerima segala perbedaan yang ada di situ. Mau dia orangnya sikapnya seperti apa, kita harus bersabar menerima, ya, selama kita berada di lingkungan itu. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ya, misalnya kita di pasar. Ke pasar misalnya, antum beli sayur di penjual yang orang Batak dengan penjual yang orang suku Jawa, pasti berbeda. Berbeda ya, pasti akan berbeda. Atau antum belanja di tempat ikan dengan antum belanja di tempat sayur, pasti berbeda. Antum nggak mungkin ke tempat sayur, interaksinya antum, Pak, sayur ini berapa? Padahal antum pegangnya ikan benggol. Berbeda, interaksinya berbeda-beda. Di pasar kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakteristik, berbeda jenis kelamin, berbeda umur, berbeda-beda. Antum sampai di sana mungkin bagaimana cara berinteraksi dengan tukang parkir misalnya, bagaimana cara berinteraksi dengan tukang sayur, tukang jual ikan, berbeda-beda. Ataupun contohnya salah satu keberagaman di Indonesia itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan adatnya. Di buku kita itu ada di halaman 32 di tentang orang-orang di Tanah Toraja. Salah satu kegiatan
Sebenarnya ini merupakan kegiatan yang kalau antum tahu ini namanya Rambu Solo. Dan sekalian, kegiatan Rambu Solo ini kegiatan yang ada di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan tepatnya. Nah, ini orang-orang ini yang kalau ada saudara mereka yang meninggal, maka mereka akan taruh dalam batu-batu. Mereka nanti kuburnya ke dalam batu-batu. Sebenarnya ini merupakan syirik ya, dalam agama kita sebenarnya dilarang ya. Namun ini kalau kita sebagai orang Indonesia, kita jangan sampai mencela. Kita biarkan saja orang dengan budayanya. Kita tetap melaksanakan tugas kita, yakni dengan berdakwah. Mungkin ada ustaz-ustaz berdakwah. Kita bersabar menerima, umat Islam, orang Indonesia bersabar menerima saudara-saudara kita dengan perbedaannya masing-masing. Tapi selama itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita tolak. Rambu Solo ini subhanallah, orang meninggal, nanti setelah itu meninggal dibikin upacara adatnya. Orang meninggal padahal, Masya Allah. Padahal orang meninggal kan butuh doa. Tapi di Tanah Toraja berbeda. Orang meninggal dibikin acaranya, bahkan harga acaranya itu dari pihak keluarga bisa mengeluarkan uang miliaran. Uangnya miliaran. Antum bisa cek video-videonya bertebaran di YouTube tentang upacara Rambu Solo. Masya Allah. Itu harus beli kerbau merah atau sapi merah. Harganya jutaan, ratusan juta. Kemudian acara adatnya berhari-hari. Kemudian nanti ditaruh di dalam batu mayatnya. Masuk nanti di tiap tahun diganti pakaiannya. Nanti mayatnya itu diganti pakaiannya. Kegiatan Rambu Solo yang ada di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Nanti mayatnya diganti pakaiannya di Rambu Solo, Masya Allah. Tapi ini dimasuk dalam warisan dunia oleh salah satu organisasi PBB, yakni UNESCO. Pada tahun 2004, kegiatan Rambu Solo ini dia masuk di dalam warisan dunia UNESCO. Jadi ini merupakan sebuah upacara kematian. Antum bisa baca di halaman 32 ya. Sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal ke dunia atau ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Masya Allah, orang udah mau meninggal ya. Tapi inilah, kita doakan semoga negara kita ini cepat-cepat dihindarkan daripada segala macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita. Dan kita bersabar menerima segala perbedaan tersebut. Sudah ada tugas para ustadz-ustadz kita untuk menyampaikan, ataupun mungkin antum pun besar nanti, tugas antum sebagai dai, pendakwah, antum bisa berdakwah kepada saudara-saudara kita. Tugas kita berdakwah ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk interaksi dan keberagaman. Di Kepulauan Riau sendiri budayanya banyak. Di Batam sendiri banyak, ada budaya orang suku Minang, budaya orang suku Batak, orang suku Flores, suku Bugis, suku Jawa, suku Melayu Kalimantan. Di Batam semuanya ada, Masya Allah. Maka kita harus menghargai perbedaan tersebut ya, sambil kita mendoakan kebaikan supaya negara kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak sejalan atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keberagaman ya, sering sekali salah satu bentuk keberagaman itu bisa juga disampaikan, atau salah satu cara interaksi itu bisa juga disampaikan dengan iklan ya. Dengan iklan ini orang gampang mengenalkan suatu sikap atau suatu kebiasaan atau sesuatu ya. Semalam kita telah pelajari iklan itu fungsinya untuk mempromosikan sesuatu, mengenalkan sesuatu. Jadi mungkin orang dengan berdakwah, misalnya sekarang kan banyak kita lihat orang berdakwah mudah dengan mengirim video atau mengirim gambar-gambar ya, yang berisi tentang potongan-potongan hadis. Misalnya tidak boleh mencuri, kemudian di bawahnya dituliskan hadisnya. Tidak boleh marah, dituliskan hadisnya. Jadi ada
mempromosikan sesuatu, iklan-iklan. Jadi cara mengenalkan keberagaman bisa dikenalkan melalui iklan-iklan. Di buku kita pun ada di halaman 30. Di halaman 30 dijelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga persatuan dikenalkan melalui iklan. Saya ada di halaman 30 di huruf A. Sebatang lidi menjadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Masya Allah. Kita boleh nggak cinta dengan bangsa kita? Boleh. Kita boleh cinta dengan bangsa kita sendiri. Kita boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita boleh menjaga negara kita. Misalnya kita menjaga negara kita dari musuh yang menyerang. Boleh. Kita mencintai negara kita tidak salah. Tidak salah. Dengan cara kita menjaga persatuan, mendoakan saudara-saudara kita supaya bisa yang orang-orang Islam supaya menjalankan syariat Islam. Yang saudara-saudara kita yang mungkin masih belum memeluk agama Islam, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan mereka hidayah Islam. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itu unsur-unsur dalam iklan. Unsur-unsur dalam iklan. Kita semalam telah pelajari bahwa iklan itu dia meliputi ada kalimat, ada kata kunci, dan juga observasi atau menganalisa gambar. Atau ini 3 unsur dalam iklan: kalimat, kata kunci, dan juga gambar. Kalimatnya harus mampu mengajak, kalimatnya harus persuasif, harus bisa mengajak orang untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ada iklan menjaga persatuan, kalimatnya itu harus bisa membuat orang ketika orang melihat iklan tersebut orang bisa bersatu. Kata kuncinya apa di situ? Jaga persatuan. Misalnya di halaman 30 tadi. Mari bersatu untuk maju. Kata kuncinya ada di situ. Mari bersatu untuk maju. Kalimatnya ada 3 kalimat di situ. Sebuah lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Ada kalimat ajakan. Mari. Mari bersatu untuk maju. Kalimatnya harus persuasif. Semalam di pelajaran 2 telah kita pelajari ya. Kalimatnya harus bisa menarik perhatian orang. Contohnya misalnya, antum bisa lihat di gambar berikut ini. Ini iklan tentang apa ini? Iklan tentang menjaga lingkungan tetap bersih dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kita perhatikan unsur-unsurnya, unsur-unsur iklannya terpenuhi enggak? Yang pertama kalimat. Kalimatnya mengajak atau tidak? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada kalimat ajakan supaya kita buang sampah kepada tempat-tempatnya. Berarti masuk. Yang kedua, kata kuncinya. Kata kuncinya apa di sini? Buang sampah pada tempatnya. Ada kata kuncinya. Ada kalimat-kalimat yang lain. Buanglah sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Ingat, dilarang buang sampah ke saluran air atau sungai. Kurangi penggunaan plastik sehari-hari agar tidak memproduksi banyak sampah. Kalimatnya jelas, ajakan. Kita dilarang buang sampah ke saluran air atau sungai. Kita juga diperintahkan untuk mengurangi penggunaan plastik. Atau misalnya kita sudah terlanjur menggunakan plastik, maka kita harus buang ke tempat sampah. Gambarnya sesuai atau enggak? Ada orang buang sampah, ada tempat sampah. Berarti gambarnya sesuai dengan kalimat dan juga kata kunci yang ada di dalam iklan. Jadi harus sesuai. Jadi iklan, kita menyampaikan sesuatu misalnya dalam bentuk iklan, maka gambar yang kita sampaikan harus sesuai dengan kalimat ataupun maksud yang ingin kita sampaikan. Kita mengingatkan orang buang sampah, gambarnya harus sesuai. Kalimatnya juga harus kalimat ajakan orang untuk membuang sampah. Nah, nanusa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita telah masuk di penghujung daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita telah mempelajari hari ini tentang interaksi sosial dan juga interaksi lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keberagaman, menghormati keberagaman. Bagaimana cara kita menjaga interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok.
Kemudian bagaimana cara kita mengenalkan sesuatu, misalnya contohnya mengenalkan keberagaman melalui iklan. Apa yang harus kita lakukan dalam iklan tersebut? Kita perlu perhatikan kalimatnya, sesuai nggak dengan yang maksud kita ingin menyampaikan sesuatu tersebut. Kata kuncinya ada nggak? Gambarnya sesuai nggak dengan kalimatnya? Jangan-jangan gambarnya buang sampah, kalimatnya orang lagi makan, nyambung, atau orang lagi main bola. Jadi harus sesuai semuanya. Alhamdulillah telah kita pelajari semua. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini walaupun singkat dan juga sedikit, semoga bisa antum pahami secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada tugas. Ada tugas, yakni catat halaman 25 di tema 3 di buku tulis masing-masing, jangan di buku tulis teman. Di halaman 25 di tema 3 di buku tulis masing-masing, kemudian kumpulkan di Google Classroom ya. Halaman 20 25. Antum bisa lihat di halaman 25 di buku antum. Kemudian antum catat, kemudian kirim dalam bentuk gambar ke Google Classroom. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum pada pembelajaran kali ini. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.